Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan saya berharap penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan melalui channel YouTube saya dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai kekristenan dan teologi. Baik sahabatku yang terkasih, ya. Saya mendapatkan kiriman video untuk saya tanggapi mengenai sebuah wawancara seorang Hajah Iren Handono ya. Nah, mengenai tanda salib. Nah, coba kita dengarkan videonya. Kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke, jadi ya menurut ibu ini katanya, dulu katanya sih dia Kristen, sudah kemudian belajar banyak lah apa segala macam, kemudian katanya akhirnya jadi mualaf, masuk Islam. Dan dia berusaha mengungkapkan banyak hal, ya. Kesalahan-kesalahan di dalam kekristenan menurut pandangannya. Ya, itu sah-sah saja bagi orang Kristen. Tidak perlu marah, ya. Ya, oke, sebab itu saya akan mencoba menanggapinya, ya. Mengenai tanda salib itu, apalagi ada sebenarnya videonya yang lain itu ada sangat provokatif, jin kafir lah, apa segala macam lah. Di tanda salib itu, ya itu oke aja lah. Kalau mereka berpandangan demikian, ya kita tidak perlu marah sebagai orang Kristen, ya. Karena kita ini orang Kristen yang diajar untuk saling mengasihi, ya, untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Baik, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat Alkitab, ya, mengenai tanda salib, memang tidak ada jelas-jelas disuruh kita untuk pakai tanda salib. Betul. Ya. Banyak hal juga di dalam Alkitab ya, tidak dikasih tahu. Misalnya, ya, tidak ada suruh kita untuk pakai motor, pakai laptop, pakai handphone, pakai YouTube untuk ya siaran apa segala macam. Lalu kita pakai, apakah itu dosa? Nah, tidak ada juga suruh kita untuk pakai ya jam tangan, kacamata apa segala macam. Nah, itu kan jadi konyol kalau kita berkata bahwa kalau tidak ada di dalam Alkitab disuruh, berarti kita tidak usah pakai. Ya. Sebenarnya mengenai salib ini, ya, bukan tidak ada tertulis dalam Alkitab, ada tertulis, tersirat. Oke? Memang tidak diperintahkan suruh pakai, tapi kalau mau pakai juga tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Kita lihat dulu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7 ada dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Oke, jadi pada waktu bangsa Israel ingin keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan kematian anak sulung, dan orang Israel diperintahkan untuk sembelih domba sulung, kemudian darahnya dioleskan ke ambang pintu, ya, di sebelah, ya, kedua tiang pintu kiri dan kanan, kemudian di atasnya. Nah, ini sebenarnya simbol apa? Ya, ini sebenarnya adalah juga simbol salib, bahwa anak domba Allah akan tersalib di bukit Golgota di kayu salib. Domba Allah yang dikurbankan, ya, bagi dosa-dosa manusia akan tersalib di kayu salib. Jadi seperti itu, ya. Nah, makanya Yohanes ketika melihat Yesus berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Itu loh, ya. Oke, kemudian di dalam Bilangan pasal 21 juga, ayat yang ke-8 ada berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang terpangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi ceritanya pada waktu itu bangsa Israel itu banyak dipangut oleh ular-ular kecil. Ya, kemudian banyak yang mati.
Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk buat ular besar tembaga, dibuat dililit di atas tiang, ya, di atas tiang. Ular itu dililit di atas tiang, ya tentu ada palangnya seperti itu supaya ularnya tidak melosot ke bawah. Nah, inilah seperti simbol yang di apotik itu kan ada tanda salib gitu, kemudian ada secawan ini, ada ular di situ. Ini diadopsi oleh para ya para inilah ya kedokteran gitulah, ilmuwan kedokteran seperti itu. Ya. Di dalam Alkitab Yesus digambarkan sebagai ular tembaga yang kalau dipandang ya orang yang terpaku ular kecil-kecil itu tidak akan mati. Jadi Yesus Kristus disimbolkan sebagai juru selamat. Kita akan mati kalau kita tidak memandang kepada Yesus Kristus. Ular-ular kecil itu melambangkan dosa-dosa yang memangut manusia. Ada yang bisa menjalar mematikan. Tapi ketika kita memandang kepada Yesus Kristus, dosa kita semua ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, dihukumkan di kayu salib, maka kita akan diselamatkan. Nah, itu juga ada sebuah simbol seperti itu. Ya, jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, ya. Jadi bukan berarti kalau kita pakai salib lalu itu salah, itu ada jinnya, ada apa? Tidak benar, ya. Tidak benar seperti itu. Oke? Nah, kemudian ya kita coba dengarkan lagi ada sedikit penjelasan dia tentang ini, tanda ini. Subjek yang sedang sangat viral, yang sepertinya sudah ditunggu-tunggu oleh netizen. Dari Umi langsung nih penjelasan. Oh ya, ini tadi Bangunnya bank, darah, seperti itulah kira-kira Mi. Jadi sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi, kalau bukan salib, simbol apa yang dipakai saat itu? Saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup bersama murid-muridnya. Ya. Bisa kita buktikan dari berbagai peninggalan yang ada. Jadi yang digunakan sebagai simbol saat itu adalah ikan. Kenapa diambil simbol ikan ini? Karena murid Yesus itu banyak yang dari kalangan nelayan. Bahkan di dalam Bible pun dinyatakan kepada Petrus ini pekerjaannya adalah nelayan. Petrus itu salah satu murid. Ya. Jadi Petrus ini menjala ikan. Dan kemudian Yesus menyatakan mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Oke, jadi maksudnya seperti itu ya Mi. Ya. Jadi kalau berarti zaman dulu itu kita disebut sebagai ikan dong nih, zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kan istilahnya kan domba tersesat. Betul Mi? Artinya begini, itu yang dipahami oleh gereja, bahwa kemudian istilah itu adalah sebagai dasar untuk melaksanakan misi kristenisasi. Oke, ya. Jadi ini hal yang lucu ya. Ketika ibu ini berkata bahwa sebenarnya simbol dulu itu adalah ikan. Oke, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan dulu. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus ya, yang nelayan itu, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Maksudnya itu pekerjaannya kamu dulu kan adalah nelayan nangkap ikan. Sekarang saya akan memakaimu menjadi murid untuk memberitakan Injil. Nah, bukan manusia itu ya
lalu dibilang ikan lah apa segala. Ini kan sebuah perumpamaan ya. Pekerjaanmu dulu nelayan nangkap ikan, sekarang ya sudah kamu kerjanya ya nanti akan kujadikan penjala manusia yang menjaring jiwa-jiwa yang tersesat. Beritakanlah Injil kepada mereka, itu maksudnya ya. Jadi ya bukan berarti dari dulu akhirnya semuanya simbol ikan. Nah, begini saya ceritakan. Ikan ya itu artinya iktus ya. Iktus. Ya, X Theos Uios Soter. Jadi Yesus Christ Theos Uios Soter. Iktus ya. Yesus Kristus ya. Yesus Kristus Tuhan Allah penyelamat ya. Yesus Kristus anak Allah Tuhan penyelamat begitu. Jadi itu maksudnya, makanya sering kalau dulu waktu zaman penganiayaan antara satu dengan yang lain untuk menyatakan bahwa engkau adalah murid Kristus, mereka gambar di tanah, gambar ikan. Kalau yang satu juga gambar ikan, oke, berarti kita ini sama-sama pengikut Kristus. Yesus Kristus anak Allah penyelamat, iktus disingkat seperti itu. Jadi bukan berarti lalu sekarang kita membanggakan gambar ikan. Nah, ini salah konsep lagi ya. Kemudian ya, kalau kita mengapa bisa pakai salib ya? Kalau kita lihat di dalam Matius misalnya kan, Matius pasal 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, maksud Tuhan itu kan begini. Salib ya adalah simbol tempat penyelamatan umat manusia. Yesus Kristus tersalib di kayu salib demi menyelamatkan dosa manusia. Memang dulu yang disalib itu adalah penjahat-penjahat. Oleh Roma pada waktu itu yang disalib itu adalah pembunuh, perampok, semuanya yang berbuat kejahatan. Tempat yang mengerikan. Salib itu seperti kalau sekarang kursi listrik atau tiang gantungan. Gitu loh. Nah, tetapi karena Yesus Kristus dihukumkan di kayu salib, salib itu akhirnya bukan menjadi tempat yang sangat mengerikan lagi, tetapi tempat di mana karya penebusan Yesus Kristus bagi umat manusia. Sehingga kita sangat merasa bersyukur karena anugerahnya kita ya Yesus Kristus tersalib di sana menanggung dosa manusia, sehingga salib itu menjadi tanda yang mulia gitu loh. Ya, kita disuruh menyangkal diri, pikul salibnya dan mengikut aku katanya. Ya, kita masing-masing punya penderitaan, tantangan, ujian yang mungkin kita akan dimatikan, disalibkan karena iman kita, bagi nama Yesus Kristus. Ya, harus siapkah kita sebagai anak Tuhan? Kita siap matikah kita maksudnya untuk mengikut Tuhan kalau ada datang penganiayaan, itu maksudnya. Nah, kalau kita baca lagi misalnya ya, di dalam Alkitab ada di dalam Filipi ya. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 juga dikatakan demikian ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tanda salib itu ya adalah sebuah kemuliaan. Nah, orang Kristen hari ini memakainya menjadi kalung tanda salib, artinya dia pengikut Kristus. Tanda salib itu saya pengikut Kristus. Itu sebagai sebuah simbol, bukan berarti dia menjimatkan tanda salib yang di kalung seperti itu. Bukan berarti kalau misalnya pegang salib ada tanda salib, setan langsung kabur gitu. Bukan. Ya. Salib itu adalah sebuah simbol. Saya ini loh pengikut Kristus. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Roma ya. Jadi, banyak orang Kristen harus memahami ini. Roma 6 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita lagi menghambakan diri bagi dosa. Jadi
Salib itu adalah simbol di mana saya ini orang berdosa loh. Ya. Saya ini orang tak berdaya, berdosa. Tetapi karena Yesus Kristus telah disalibkan bagi dosa saya sekarang menjadi anaknya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah dan memiliki pengharapan beroleh hidup yang kekal. Oke? Nah, bagi mereka yang terus menghina, salib lah, apalah segala macam, sebenarnya ada satu ayat cocok bagi mereka. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi mereka yang akan binasa ini adalah kebodohan. Ya enggak apa-apa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang bijak dan kulenyapkan. Dan seterusnya. Jadi pemberitaan salib mungkin kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah. Jadi Yesus Kristus adalah anak Allah yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kita orang berdosa, kita harus percaya kepadanya. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini salib menjadi indah karena ada sebuah karya penyelamatan yang besar. Dulu salib tempat yang mengerikan, sesuatu benda yang sangat menakutkan. Tapi hari ini ada simbol keselamatan dan anugerah Yesus Kristus yang tidak terkira. Ya. Kalau Anda ingin memakai tanda salib, ya is okay, tidak ada masalah. Kalau tidak memakai juga, ya tidak ada masalah. Tidak ada sebuah menganggap salib itu sebagai jimat. Ya. Kalau ada menunjukkan bahwa ini loh saya orang Kristen, ya is okay. Untuk bersaksi bagi orang luar, saya orang Kristen. Karena Tuhan suruh kita, menjadilah saksiku. Beritakanlah Injil bagi segala makhluk. Sampai ke semua, bukan maksudnya kepada binatang. Semua orang kita beritakan Injil, bersaksi bagi nama Kristus. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya kiranya ini sedikit gambaran singkat mengenai salib dapat memberikan kita pengetahuan di dalam kita mengikut Tuhan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.